sahabat anak Indonesia, hari ini jumpa lagi dengan kita di acara Pas Asik, podcast at Komnas Anak Seru dan Asik. Nah, hari ini kita spesial ya. Hari ini kita hadir di Sumatera Utara dalam rangkaian 23 tahun selebrasi Komnas Perlindungan Anak. Dan pastinya hari ini kita bersama Pak Aris Merdeka Sirait, kita akan mendengarkan nih dalam waktu 4 hari ini kegiatannya ada apa aja ya. Oke, yuk kita tanya-tanya sama Bang Aris. Selamat pagi, Bang Aris. Pagi. Sehat? Sehat, prima. Wah, salam prima. Tapi belum makan durian. Iya. Nanti lagi makan durian. Oke. Kayaknya kalau kesini belum afdol ya, kalau betul. kita belum makan durian ya. Betul. Oke. Nah, Pak Aris, berkaitan dengan rangkaian selebrasi 23 tahun Komnas Perlindungan Anak, kita dari hari Kamis ya? Kamis ya. Oke. Terus kemudian rangkaian kegiatan kita selama 4 hari di sini, kegiatannya apa saja Pak Aris? Ya gini Lia, jadi sungguh bahagia kita bisa melewati 23 tahun Komnas Perlindungan Anak ada di tengah-tengah kehidupan anak Indonesia. Nah ini yang ke-23 tahun. Kita awali rangkaian itu dengan perayaan di kantor Komnas Perlindungan Anak di tanggal 26 Oktober minggu lalu dengan menghadirkan banyak anak-anak juga untuk bergembira ria lah merayakan 23 tahun keberadaan Komnas Perlindungan Anak, diikuti dengan seminar bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu agar betul-betul bisa terhindar dari bahaya BPA ya apa namanya galon isi ulang yang berdampak pada kesehatan apa namanya anak, balita, bayi dan janin. Itu kita awali di sana dengan statement-statement yang luar biasa dan memberikan penghargaan kepada seorang apa namanya ibu penyanyi atau selebritis dangdut yang memperjuangkan apa namanya dia itu hak anak atas keperdataan pada perkawinan siri dan sebagainya, dan dapat mengubah undang-undang perkawinan itu menjadi sebuah undang-undang nasional yang mengubah hak keperdataan, di mana anak-anak hasil perkawinan siri itu diakui oleh negara melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian seminar dan diskusi dan sebagainya. Dan mulai hari Kamis kemarin juga kita lakukan roadshow dalam rangka 23 tahun Komnas Perlindungan Anak. Di hari Kamis kalau tidak salah kita memberikan penghargaan atas dedikasi seorang Kapolda di Sumatera Utara dengan latar belakang karena memang di Sumatera Utara ini banyak tersimpan kasus-kasus kejahatan terhadap anak dan masuk dalam kategori urutan ke-8 dari 34 provinsi di mana Sumatera Utara masuk urutan yang ke-8 setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung dan provinsi lainnya. Nah, tentu kita lihat bahwa banyak peristiwa juga di wilayah hukum Sumatera Utara. Oleh karena itu kita dalam rangka selebrasi 23 tahun Komnas Perlindungan Anak memberikan penghargaan kepada Pak Kapolda. Disusul kemarin itu kita memberikan penghargaan juga kepada Polrestabes Medan karena di sini juga seperti yang saya katakan tadi dari urutan ke-8 Sumatera Utara menyimpan berbagai pelanggaran terhadap anak, tapi Kota Medan juga urutan zona merah, zona merah. Oleh karena itu, karena beliau Kapolrestabes dengan jajaran yang Kasat Reskrimnya punya dedikasi untuk melindungi anak-anak, kita tentu alangkah baiknya lah kita berikan itu. Lalu kemudian kita berangkat bersama dengan tim juga ke Tobasa. Kita berdiskusi bahwa Tobasa juga perlu mendapatkan perhatian. Itu dalam rangka juga selebrasi dan disepakati bahwa dalam waktu dekat juga akan membuat MOU dan sebagainya. Lalu ketemuan dengan guru-guru PAUD juga. Ketemu juga kalah penting kan dalam rangka selebrasi Komnas Perlindungan Anak seorang YouTuber orang kampung ketemu dengan sangat lucu dan sebagainya, tetapi betul-betul itu bisa menjadi inspirasi anak-anak Indonesia dan seterusnya. Dan kita kemarin juga diakhiri dengan ketemu dengan Bunda PAUD di Sumatera Utara ini di Deli Serdang,
kita memberikan penghargaan juga sebagai ikatan emosional melindungi anak di samping para penegak hukum. Jadi banyak sekali rangkaian itu yang tidak bisa kita sebut satu persatu, tetapi ini adalah satu ucapan syukur kita ya bahwa kita diberikan kesempatan melalui sampai 23 tahun. Iya, betul. Ini kan karya-karya dari Komnas Perlindungan Anak sudah banyak sekali ya Bang ya. Iya, itu. Dan sekarang juga banyak tagline yang menggunakan kata-kata yang dari Komnas Perlindungan Anak ya. Betul. Nah, ini kan menarik nih Pak Aris. Jadi di Sumatera Utara ini kan memang kalau kita lihat dari berita-berita ya, memang banyak sekali kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang dialami oleh anak-anak. Nah, kalau menurut pandangan Pak Aris sendiri, ini apakah masyarakat yang ada di Sumatera Utara ini, kira-kira apakah mereka nih begitu banyaknya kasus tapi sudah berani melaporkan? Itu ya, akhirnya semua banyak yang terungkap gitu ya. Dan terus kemudian kerja-kerja dari pihak kepolisian juga sangat cepat ketika ada kasus-kasus anak yang dialami di sini. Nah, kalau menurut pandangan Pak Aris sendiri, apakah ada faktor seperti itu? Atau enggak gini, Pak Aris karena sering ke Sumatera Utara nih ya. Jadi melihat ini ada tokoh perlindungan anak yang selalu memperhatikan Sumatera Utara sehingga masyarakat di sini sudah berani. Akhirnya dia berani juga ya ketika ada kejadian mereka berani melaporkan, terus kemudian mereka juga berani bercerita. Nah, menurut pandangan Pak Aris ini seperti apa Pak Aris? Saya kira memang fakta menunjukkan ya bahwa 5 tahun terakhir ini bahwa ditemukan angka meningkat terus-menerus itu karena memang jumlah pelaporan masyarakat yang dulunya itu dianggap tabu, aib dan sebagainya itu meningkat. Tetapi tidak diikuti oleh sumber daya penegakan hukum. Jadi ini berbanding balik nih sekarang nih. Nah, oleh karena itu ada kelemahan, keterbatasan dari penegak hukum melihat fenomena bangkitnya atau meningkatnya jumlah kasus-kasus pelanggaran terhadap anak ini. Oleh sebab itu harus betul-betul ditingkatkan di dalam menyiapkan sumber dayanya ini, penegakan hukum ini, dan harus betul-betul juga tidak membuat ini semakin rumit karena kita berbenturan dengan hukum acara. Jadi peningkatan ini karena tidak lagi dianggap ini aib, sudah dianggap hal yang harus dilaporkan, tetapi berbanding balik. Oleh karena itu ini betapa pentingnya penegak hukum itu ditingkatkan, unitnya itu yang terbatas itu menjadi direktorat sehingga seimbang dia. Ya. Betul. Masyarakat juga ini sekarang ini sudah mengharapkan sangat penuh kepercayaannya kepada polisi. Di banyak tempat sekarang ini data-data yang terkonfirmasi itu juga kita ambil dari laporan masyarakat ke polisi yang sudah dilaporkan dan sebagainya. Ini tantangan tersendiri. Oleh karena itu, itu tadi sumber daya, peningkatan status dari unit PPA itu harus ditingkatkan menjadi direktorat supaya seimbang dia. Supaya seimbang. Karena ini kalau tidak, maka masyarakat akan mengadu bukan kepada polisi. Nah, sekarang banyak menggunakan media sosial kan. Apa artinya tagline kemarin itu jadi lebih baik kita mengadu kepada medsos daripada polisi. Itu karena itu harus polisi juga nggak boleh marah terhadap itu karena memang harus diimbangkan gitu. Gitu ya. Iya. Berarti kalau kita dan selalu sekali lagi saya katakan bukan karena saya bolak-balik Sumatera, tapi itu data nasional. Gitu. Tapi memang kalau kita lihat dari kemarin kita ketemu ya sama Kapolres atau mungkin Pak Aris ketemu sama Pak Kapolda juga, memang terlihat sekali di sini masyarakat ini sudah terbuka ya. Betul. Mereka sudah berani ketika misalnya ada sesuatu yang terjadi kepada anaknya, mereka sudah melapor gitu ya. Walaupun misalnya dia nggak melapor ke polisi, tapi kan kita ada lembaga perlindungan anak yang ada di daerah ya. Jadi informasi ini juga yang kita dapatkan dari LPA yang ada di daerah. Nah, kalau lalu langkah kita selanjutnya Pak Aris setelah selebrasi 23 tahun ini kan tadi disampaikan bahwa kemarin kita memberikan penghargaan juga kepada salah seorang ibu ya, di mana akhirnya ada perubahan di dalam undang-undang bahwa anak-anak itu sekarang dalam pernikahan siri juga mendapatkan haknya. Betul. Nah, ini kan satu prestasi juga berarti ya Pak Aris. Betul, yang memang harus kita apresiasi. Jadi menurut Pak Aris nanti untuk kedepannya langkah-langkah selanjutnya supaya anak-anak bisa lebih terlindungi, apa yang akan kita lakukan? Saya terus-menerus ingin mencoba mensosialisasi dan mengkampanyekan bahwa tanggung jawab perlindungan anak itu sesuai dengan mandat Undang-Undang 35 tahun 2014
ada empat pilar penanggung jawab perlindungan anak. Pertama adalah orang tua, keluarga maksud saya ya. Baru yang kedua masyarakat. Masyarakat nggak boleh cuek terhadap itu. Ketika keluarga tidak mampu melindungi anak sebagai pilar pertama, maka masyarakat harus membantu. Masyarakat dan orang tua tidak mampu melindungi dan menjaga anaknya, maka harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu pilar yang ketiga. Untuk bisa menjalankan perlindungan anak, baik itu keluarga, masyarakat, dan pemerintah, negara harus membuat produk hukum. Nah, produk-produk hukum itu kan direspon oleh pemerintah Indonesia, seperti Bapak Presiden, ya, selain ada impres untuk anti kekerasan terhadap anak, tapi kan sudah diikuti dengan lahirnya Undang-Undang 17 tahun 2016 di masa Pak Jokowi, karena merespon bahwa kasus anak itu adalah kasus nasional yang dapat meresahkan masyarakat, dan itu juga melahirkan peraturan pemerintah tentang tata laksana kebiri. Itu artinya kan bagian dari komitmen masyarakat itu. Nah, kembali lagi bahwa apa yang ditanya oleh Lia, masuk setelah 23 tahun kita merayakan itu, langkah-langkah apa? Yang pertama adalah membangun komitmen bagaimana setiap kampung membangun gerakan perlindungan anak. Kita sebut namanya gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas. Ini harus kita bangun sekarang ini ke depan, supaya jangan cuek gitu ya, terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya itu. Betul. Itu artinya adalah partisipasi masyarakat. Tetapi keterlibatan pemerintah tentu harus menganggarkan itu. Maka saya selalu ke depan ini bahwa kepala desa harus mengeluarkan peraturan desa untuk mengatur tentang tata laksana perlindungan anak, baik itu anak dan perempuan dan lansia. Harus ada perdanya, karena negara ini memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk melahirkan perdes. Jadi setiap wilayah yang saya katakan tadi bahwa gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas itu, setiap desa itu mengeluarkan perdes. Karena ada undang-undang peraturan undang-undang desa. Kenapa kok nggak dimampatkan setiap desa itu mengeluarkan perdes? Di dalamnya itu mengatur tentang perlindungan anak, misalnya tata laksananya. Jadi kalau ada terjadi pelanggaran terhadap anak secara sosial, itu bisa diminta untuk tidak tinggal di kampung itu atau tidak. Itu bisa dilakukan supaya dia tidak melanggar hak asasi manusia, diatur di dalam perdes. Itu harapan kita ke depan. Oke. Nah, ini kan sekarang nih pemerintah sedang menggalakkan destinasi wisata. Betul, kemarin kita kan salah satu kemarin itu, kemarin kita. Nah, super destinasi wisata. Nah, ini kadang sekali yang kita temukan kan infrastruktur yang dibangun, sarana prasarana dibangun. Benar. Gitu ya. Tetapi ada yang lupa mempersiapkan masyarakatnya. Benar. Tadi ya, melindungi anak-anak sehingga tidak terjadi kekerasan. Nah, masukan dari Pak Aris nih, kalau sebelum satu daerah diberikan dijadikan super destinasi wisata, apa yang harus pemerintah daerah lakukan? Iya, begini lihat. Jadi ada klaster yang harus dilakukan oleh pemerintah. Klaster dari Konvensi PBB tentang hak anak. Termasuk bagaimana daerah-daerah wisata, daerah-daerah tujuan wisata, destinasi wisata itu wajib hukumnya ramah anak. Ramah anak itu apa misalnya? Lingkungan yang sungguh-sungguh kondusif ya, untuk anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Misalnya sanitasi, itu bagian dari destinasi wisata. Jadi bukan hanya sekedar lingkungan yang atau view yang indah, tetapi sebuah persyaratan apa yang diatur di dalam klaster Konvensi Hak Anak itu adalah yaitu betul-betul mempersiapkan sanitasi, mental dari pengelola wisata, hotel seperti ini. Apakah kita bisa cek ini ramah anak atau tidak? Misalnya. Apakah hotel hanya untuk kebutuhan orang dewasa? Persyaratan-persyaratan itu harus dilakukan. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak ya kemarin itu kan bersama Askrindo juga PAUD Institute memberikan pengetahuan
agar sebuah destinasi itu ramah anak harus mempersiapkan dirinya termasuk pengelolaan penyediaan tempat, lingkungan dan seterusnya, begitu dia. Oleh karena itu kemarin Danau Toba ya kita kita sosialisasi untuk menjaga-jaga terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak anak di wilayah destinasi ini. Jadi saya kira kita harus bangun komitmen bersama dengan pemerintah bagaimana kita memberikan atau menciptakan lebih dulu daerah-daerah wisata itu menjadi ramah anak. Iya. Oke, memang ini PR yang sangat luar biasa iya. Sementara sangat penting. Iya, sementara kita nih sedang menggalakkan wisata, tapi jangan sampai lupa membangun jangan hanya dibangun infrastrukturnya saja, tapi SDM itu sebenarnya yang lebih penting mental pengelolaan wisata gitu. Iya. Nah, kemarin juga kita ada kunjungan ke salah satu sekolah ya, Pak Aris ya. Nah, itu sekolah penggerak. Nah, di sana kan sekolah penggerak itu luar biasa ya. Nah, terus ini keren banget karena ada anak-anak yang sekarang di kampung ya, yang di kampung yang sudah dipilih menjadi agen-agen perubahan anti perundungan ya. Betul, nah, luar biasa. Iya, nah ini kira-kira nih dari Komnas sendiri, dari Pak Aris sendiri seperti apa? Terus kemudian nanti untuk yang supaya daerah-daerah yang lain juga bisa mencontoh, kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Aris? Saya kira kemarin itu saya sangat kagum ya, karena ada 2 SMP yang terpilih dari 2.500 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan bahwa 2 SMP kalau saya tidak lupa kemarin kunjungan itu di SMP 5 Tanjung Morawa dan SMP 3 saya kira kalau nggak lupa di Batangkuis gitu, itu mempersiapkan lebih kurang dari 70 orang menjadi agen-agen perubahan anti perundungan ya. Dan saya lihat memang ini sangat penting ya. Karena kekerasan yang terjadi itu apa yang saya sebutkan tadi 52% itu didominasi oleh kejahatan seksual, maka betapa pentingnya juga karena jumlah anak-anak korban perundungan juga di satuan-satuan pendidikan juga banyak kan, di lingkungan sosial, di mana juga dia berada di rumah dan sebagainya. Saya kira ini penting sekali dan harus didukung. Saya sangat kagum dan memang ini harus dipersiapkan ke depan karena ini harus betul-betul anak terlindungi dari bentuk-bentuk kekerasan itu, karena kekerasan dalam bentuk perundungan itu sangat luar biasa begitu. Iya. Jadi memang ini salah satu langkah ya yang mungkin sudah mulai masuk nih ke desa-desa. Ya, sudah desa, bukan hanya kota saja gitu kan. Jadi karena dengan adanya media sosial, anak-anak juga harus mulai bisa mengcounter ya. Betul. Apa-apa yang nanti mereka lihat, apa-apa yang mereka dengar di sosial media ya. Sehingga tadi yang kemarin Pak Aris sampaikan, jangan sampai ada anak yang merasa harga dirinya jadi rendah gitu ya, hanya karena hal-hal yang menurut kita kurang bagus lah gitu. Betul. Nah, terus kemudian rangkaian yang berikutnya kemarin kita juga berkunjung bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa juga ya, dan itu juga luar biasa diinisiasi oleh Ibu Bupati Kabupaten Deli Serdang Pak Aris. Nah, dari Pak Aris sendiri kira-kira setelah melihat pembukaan PKBM yang ada di sana, bagaimana Pak Aris? Ya, saya setelah disuguhi data ya di salah satu kecamatan, itu saja sudah ada 70 anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan pertolongan dari dari kita semua gitu ya. Nah, itu berarti angka anak berkebutuhan khusus di Indonesia itu pasti cukup tinggi. Oleh karena itu kita melihatnya bahwa banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus juga sangat rentan terhadap kekerasan, terhadap perlakuan salah dan sebagainya. Betul. Dan banyak juga orang tua yang tidak mengerti bagaimana memberikan layanan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus itu. Maka dengan inisiasi dari Bunda PAUD di Deli Serdang ini, saya kira sangat luar biasa, dan kita berkunjung juga di sana. Nah, ternyata memang betapa pentingnya memberikan pengetahuan kepada terapis maupun pada orang tua ya. Karena masih banyak menganggap bahwa ya itu hanya kasihan dan sebagainya. Betul. Nah, saya agak kagum dengan dia memberikan sederhana saja membuka mata hati mereka. Ternyata bahwa pendekatan
pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus itu sangat penting. Oleh sebab itulah saya kira dasar kita 2 tahun lalu kita membuat MOU dengan Kapolri. Bagaimana ketika banyak anak-anak misalnya atau anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu saksi, pelaku maupun korban, Komnas Perlindungan Anak diberikan akses untuk memberikan katakanlah pendampingan terhadap itu. Saya kira ini sangat terbuka untuk kita kerjasama dengan orang lain. Dan dalam waktu dekat saya kira kita akan mendatangkan para ahli untuk membekali anak-anak dan guru-guru, terapis maupun orang tua. Iya, jadi dengan adanya tempat untuk anak-anak istimewa ini, orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus juga sudah tidak bingung lagi ya Pak Aris ya. Dia mendapat di fasilitas. Betul. Mereka mendapat pengetahuan, mereka tahu cara mengasuhnya anak-anak yang memang spesial ini tadi ya. Itulah yang saya sebut namanya bahwa proses itu bukan soal kecerdasan, tapi bagaimana kemandirian anak itu bisa jalan sendiri, bisa ngomong sendiri, buka celananya sendiri, mau pipis dan sebagainya. Kan itu penting untuk kemandirian itu, bukan bagaimana pintar baca tulis, apa dan sebagainya. Kan begitu dia ya. Karena memang kemandirian itu yang memang harus mereka dapatkan ya, supaya mereka tidak ketergantungan dengan orang lain. Gitu ya Pak Aris ya. Ya saya kira itu seru banget nih kita ya. Itulah bincang-bincang kita. Tiada hitungan jam, menit, kita tidak mengisi apa yang terjadi di mana di roadshow itu. Saya kira ini adalah bagian dari komitmen kita 23 tahun Komnas Perlindungan Anak, seperti pertanyaan atau usul dari Lia, apa yang akan dilakukan memasuki tahun ke-24. Itulah rangkaian-rangkaiannya, karena kita masih harus ada untuk anak Indonesia. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Aris. Wah, banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak yang rupanya banyak menginspirasi juga dari masyarakat. Terus kemudian pemerintah daerah, apa yang langkah-langkah yang sudah kita ambil, yang sudah kita buat ya. Semoga mungkin tahun kedepannya banyak karya-karya besar lagi yang bisa kita lakukan ya Pak Aris ya. Juga doa anak Indonesia. Ya, betul sekali. Penting supaya kita sehat. Ya, sekalipun kita sekarang ini terus-menerus dan belum hentinya menghadapi pandemi COVID-19. Tapi jangan takut, lawan corona dengan meningkatkan imunitas dan patuh terhadap protokol kesehatan. Dan jangan lupa makan duren. Itu juga menambah imunitas. Oke, baik sahabat anak Indonesia, hari ini sudah bincang-bincang kita luar biasa dalam rangkaian roadshow 23 tahun selebrasi Komnas Perlindungan Anak, dan kita jumpa lagi di acara Pas Asik selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe acara Pas Asik Komnas TV Anak, seru dan asik. Oke, sampai ketemu lagi. Anak terlindungi, Indonesia maju.